Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, seorang muslim perlu mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang harus kita imani. Menurut para ulama, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yakni sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, dan sifat jaiz atau mungkin. Sesungguhnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidaklah terbatas. Pengelompokan ini bertujuan agar memudahkan umat muslim untuk mengenal dan memahami keagungan Allah Subhanahu wa taala lewat sifat-sifatnya. Memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut dapat menjadi salah satu ilmu tauhid bagi seorang muslim. Tauhid adalah salah satu pilar dalam ajaran agama Islam yang perlu dikuasai oleh seorang muslim. Melalui ilmu tauhid itulah kita bisa belajar cara memaknai iman kita kepada Allah. Seperti yang telah tercantum dalam rukun Islam, ada 20 sifat wajib Allah yang perlu kita pahami. Sifat wajib Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang pasti ada dan dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita ketahui sebagai kaum muslimin. Wujud. Wujud adalah sifat wajib Allah Subhanahu wa taala yang pertama, yang berarti zat yang pasti ada dan berdiri sendiri. Sifat wujud bermakna kehadiran Allah Subhanahu wa taala bukan karena diciptakan oleh siapapun dan tidak ada Tuhan selain Dia. Allah Subhanahu wa taala pasti ada dan tidak bergantung kepada siapapun karena Dialah Sang Pencipta alam semesta. Bukti kehadiran dan wujud Allah Subhanahu wa taala adalah ciptaannya berupa langit dan bumi serta seisinya. Sifat wujud Allah Subhanahu wa taala tertulis dalam Al-Qur'an surat As-Sajdah ayat 4 sebagai berikut. Qidam. Sifat qidam berarti terdahulu atau sebuah awalan, karena Allah Subhanahu wa taala sudah ada terlebih dahulu jauh sebelum apapun yang diciptakannya. Qidam berasal dari bahasa Arab yang berarti terdahulu. Artinya, tidak ada yang terdahulu sebelum Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala sebagai awal dan pencipta dari kehidupan sekaligus yang mengakhirinya. Sifat qidam Allah Subhanahu wa taala menunjukkan Dia Maha mengetahui segala sesuatu atas ciptaannya. Dalil dari sifat qidam Allah Subhanahu wa taala tertulis dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 3 sebagai berikut. Baqa. Sifat baqa berarti Allah Subhanahu wa taala adalah maha kekal dan tidak akan pernah punah dan binasa. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mati layaknya ciptaannya, karena kematian dan kebinasaan itu sendiri adalah ciptaannya. Sifat baqa menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kebesaran dan kemuliaan atas segala ciptaannya di muka bumi dan alam semesta. Dalil sifat baqa tertulis dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 26 dan 27 dan surat Al-Qasas ayat 88 sebagai berikut. Mukhalafatul lil hawadis. Sifat mukhalafatul lil hawadis berarti Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluk-makhluk ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha sempurna dan tidak akan ada satupun makhluk yang ada yang dapat menyerupainya. Mungkin tidak asing jika manusia pasti memiliki kembaran di dunia. Namun hal tersebut berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi satu-satunya dan tidak ada yang bisa setara dengan keagungannya. Dalil sifat mukhalafatul lil hawadis Allah Subhanahu wa taala tuliskan dalam Al-Qur'an surat Al-Ikhlas ayat 4 dan surat Asy-Syura ayat 11 sebagai berikut. Qiyamuhu binafsih. Sifat qiyamuhu binafsih berarti Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri dan tidak memerlukan bantuan dari siapapun. Atas kehendaknya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bergantung kepada siapapun karena memiliki kebesaran atas segala ciptaannya.
Tidak seperti makhluk lain, Allah Subhanahu wa taala tidak beranak pinak dan tidak memiliki sekutu. Allah Subhanahu wa taala adalah keagungan yang sebesar-besarnya di alam semesta. Dalil sifat qiyamuhu binafsi Allah Subhanahu wa taala tertulis dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 111 sebagai berikut. Wahdaniyah. Sifat wahdaniyah berarti Allah Subhanahu wa taala tunggal atau esa karena tidak memiliki sekutu. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa dan satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta. Sebagai umat muslim, kita harus mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dan satu-satunya yang dipercaya sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Itulah sebabnya jika umat muslimin menyekutukan Allah Subhanahu wa taala maka musyriklah bagi dia. Sebagai umat beragama Islam yang seharusnya mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya sang pencipta alam. Dalil sifat wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala tertulis dalam Al-Qur'an surat Al-Ikhlas ayat 1 sebagai berikut. Kudrah. Sifat kudrah berarti Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik dan pemegang kekuasaan terhadap sesuatu. Allah Subhanahu wa taala adalah zat satu-satunya yang maha kuasa atas apapun dan tidak ada satupun makhluk lain yang bisa menandingi kekuasaannya. Allah Subhanahu wa taala mustahil tidak memiliki kuasa atas alam semesta dan seisinya. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala mutlak dan tidak ada batasan dan tidak ada yang membatasi baik zatnya sendiri maupun makhluk ciptaannya. Dalil sifat kudrah Allah Subhanahu wa taala tertulis dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 20 sebagai berikut. Iradah. Sifat iradah berarti Allah Subhanahu wa taala berkehendak atas segala alam semesta dan seisinya. Allah Subhanahu wa taala mustahil melakukan sesuatu atas perintah dan paksaan dari makhluk lain. Jika Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak, maka tidak akan ada yang mustahil dan tidak ada yang bisa mencegahnya. Segala hal yang ada di alam semesta ini berjalan dan terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala tanpa campur tangan siapapun. Dalil sifat iradah Allah Subhanahu wa taala tertulis dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 107 dan surat Yasin ayat 82 sebagai berikut. Ilmun. Sifat ilmu berarti Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala hal dan tidak ada suatu hal apapun yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan dan kepandaian Allah Subhanahu wa taala sangatlah sempurna. Artinya ilmu yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas dan tidak juga dibatasi. Segala sesuatu yang ada di alam semesta, baik yang tampak maupun yang gaib, pasti diketahui Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rahasia dalam hati manusia pun Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Dalil sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala tertulis dalam surat Al-Kahf ayat 16 sebagai berikut. Hayat. Sifat hayat berarti Allah Subhanahu wa taala maha hidup kekal abadi dan memberi kehidupan. Allah Subhanahu wa taala hidup bukan karena dihidupkan, melainkan hidup dengan kehendaknya sendiri, karena Allah Subhanahu wa taala adalah maha sempurna. Sifat hayat juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan hal-hal yang menghidupkan seperti makan, minum, tidur, istirahat dan aktivitas layaknya manusia. Hidup Allah Subhanahu wa taala kekal dan abadi tanpa mengalami kematian. Dalil sifat hayat Allah Subhanahu wa taala tertulis dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 255 dan surat Al-Furqan ayat 58 sebagai berikut. Sami'un. Sifat Sami'un berarti Allah Subhanahu wa taala maha pendengar segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, baik hal-hal yang diucapkan maupun yang disembunyikan di dalam hati dan jiwa manusia.
Tidak ada bentuk suara apapun yang tidak terdengar oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun suara lemah, pelan, karena pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas pada apapun. Berbeda dengan pendengaran manusia yang terbatas pada frekuensi bunyi tertentu. Dalil sifat sama'un Allah Subhanahu wa taala tertulis dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 11 dan surat Al-Maidah ayat 76 sebagai berikut. Basar. Sifat basar berarti Allah Subhanahu wa taala melihat segala hal yang terjadi di alam semesta, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Penglihatan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas pada apapun dan mutlak tidak terpengaruh pada jarak dan terhalang-halang oleh apapun. Sifat basar Allah Subhanahu wa taala perlu kita imani agar selalu berhati-hati dalam berbuat di dunia, karena kita tidak bisa berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan mengetahuinya. Dalil sifat basar Allah Subhanahu wa taala tertulis dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 18 dan surat Al-Baqarah ayat 265 sebagai berikut. Kalam. Sifat kalam Allah Subhanahu wa taala berarti dapat berbicara dan berkata secara sempurna tanpa batasan dan bantuan apapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman lewat kitabnya yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Pembicaraan Allah Subhanahu wa taala tentu berbeda dengan konsep pembicaraan dan pemahaman manusia, karena Allah tidak berpanca indera atau berorgan seperti manusia. Sifat kalam Allah Subhanahu wa taala sangatlah sempurna dan mutlak. Dalil sifat kalam Allah Subhanahu wa taala tertulis dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 143 dan surat An-Nisa ayat 164. Qadiran. Sifat wajib qadiran berarti Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas alam semesta dan seisinya. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas pada apapun dan siapapun, karena Dialah Sang Pencipta yang satu-satunya berkuasa atas kehidupan alam semesta ini. Kuasa Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan pernah setara dengan dan tertandingi oleh kekuatan apapun di muka bumi ini. Sifat kehadiran Allah Subhanahu wa taala perlu kita imani bahwa manusia hanyalah makhluk lemah dan perlu berserah diri pada kekuasaan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dalil sifat kehadiran Allah Subhanahu wa taala tertulis dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 20 sebagai berikut. Muridan. Sifat wajib muridan berarti Allah Subhanahu wa taala Maha menghendaki atas segala keadaan dan kondisi yang menentukan apa-apa saja di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala berkehendak atas nasib dan takdir manusia dan alam semesta. Sifat wajib muridan Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan sifat wajib iradat Allah Subhanahu wa taala. Kehendak Allah Subhanahu wa taala bersifat mutlak dan tidak terbatas. Dalil sifat muridar Allah Subhanahu wa taala tertulis dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 107 sebagai berikut. Aliman. Sifat wajib aliman berarti Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu di alam semesta ini, baik yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi di muka bumi dan alam semesta ini. Tidak ada suatu hal apapun yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang bisa disembunyikan darinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui pikiran dan isi hati manusia. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tanpa batasan dan tidak tertandingi oleh zat apapun. Dalil sifat aliman Allah Subhanahu wa taala tertulis dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 176. Hayyan. Sifat wajib hayyan berarti Allah Subhanahu wa taala Maha hidup tanpa pernah tidur, lengah, lelah, apalagi mati. Allah Subhanahu wa taala hidup kekal dan abadi, tidak terbatas oleh waktu, keadaan, dan tempat, karena Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna. Sifat wajib hayyan Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan sifat wajib Allah Subhanahu wa taala, yakni sifat hayat.
Dalil sifat hayat Allah Subhanahu wa taala tertulis dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 58. Sami'an, sifat wajib sami'an berarti Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar segala sesuatu yang ada di alam semesta ini tanpa terbatas pada tampak, tidak tampak maupun keras pelannya suara tersebut. Allah Subhanahu wa taala tentu saja bisa mendengar ucapan, harapan, doa, bahkan bisikan suara hati manusia yang tidak bisa didengar oleh orang lain. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidaklah terbatas dan terhalang oleh apapun. Sifat sami'an menyatu dengan sifat wajib Allah Subhanahu wa taala, yakni sifat sama'un. Dalil sifat sami'an tertulis dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 256 sebagai berikut. Basyiran, sifat wajib basyiran berarti Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi semua hal yang terjadi di alam semesta, termasuk gerak-gerik dan tingkah laku manusia. Tidak ada hal apapun yang bisa lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala meskipun sudah tersembunyi sekalipun. Sifat wajib basyiran Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan sifat basar. Dalil sifat basyiran Allah Subhanahu wa taala tertulis dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 18. Mutakalim, sifat wajib mutakalim berarti Allah Subhanahu wa taala Maha berfirman atas segala rahmatnya untuk alam semesta sebagai ciptaannya. Firman Allah Subhanahu wa taala diturunkan melalui para nabi dan rasul yang menjadi makhluk pilihan yang dapat dipercaya untuk menyampaikan firman-firman-Nya. Bukti Allah Subhanahu wa taala berfirman adalah hadirnya Al-Qur'an sebagai pedoman umat muslim di seluruh dunia. Sifat wajib Allah Subhanahu wa taala mutakalim yang menyatu dengan sifat kalam. Dalil sifat mutakalim Allah Subhanahu wa taala tertulis dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 164. Demikianlah 20 sifat wajib Allah yang perlu kita ketahui. Merujuk pada pendapat Taufik Yusmansyah dalam bukunya yang berjudul Akidah dan Akhlak, mengklasifikasikan sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa taala menjadi 4 kategori. Untuk mengetahui klasifikasi pembagian 20 sifat yang wajib pada Allah Subhanahu wa taala, sobat bisa klik link video berikut ini.